satu itu adalah kesadaran daripada masyarakat sendiri itu dengan banyak pertimbangan. Ada yang takut, sehingga disinilah perlu kita lakukan sosialisasi penuh kepada masyarakat lewat kepala desa masing-masing. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Kabupaten Bandung Barat, KBB, dari fraksi Demokrat Peter Chwandi, S.I.M.M. melaksanakan kunjungan di kantor Kecamatan Lembang, KBB. Kamis 7 Juli 2021. Politisi senior Partai Demokrat yang juga merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah, DPD, Forum Komunikasi Kaderisasi Generasi Demokrasi, FKKGD, Provinsi Jawa Barat, Peter Chwandi langsung turun ke lapangan dan bertanya langsung kepada para pegawai kantor Kecamatan Parongpong yang menjadi kendala dalam melayani masyarakat. Ya, harusnya ruangan untuk pencetak ini agak lebih luas, terpisah dari bangunan utama, agar supaya tidak berkerumun ke dewan gitu. Saya masih berpikir apa nanti pindah ke depan atau gimana. Lagi kan dalam posisi seperti ini, kursi juga saya sekat-sekat begitu. Kalau kita bikin ruangan khusus, gimana kira-kira alokasi? Rencana paling di depan situ ya. Bisa ya? Bisa. Ukuran berapa tuh rencana? Kalau untuk percetakan sebenarnya ruangannya tidak terlalu besar, hanya diperlukan AC. Karena kita udaranya harus sejuk, karena di sini ada Fargo ini harus stabil. Apabila dia terlalu panas kondisinya, percetakannya pun tidak akan stabil, gitu. Jadi kita pasang 2 AC, cuman yang dipergunakan sekarang 1 AC karena emang udara di Parongpong pun agak mendukung gitu, agak dingin. Tapi kalau di kota kayaknya kurang gitu. Tapi ya sampai saat ini belum ada keluhan sih Pak. Tapi nggak apa-apa, kita sekarang masih dalam tahun anggaran perubahan. Betul. Perubahan 2020 ini, 2021 ini, tentunya bisa nanti, apakah itu nanti dari wakil dewan itu nanti kita cobain. Yang penting alokasi tempatnya ada, kira-kira ditambah ruangan berapa anggaran. Nanti bisa kita masukin. Mengenai fasilitas AC itu nanti kita akan sampaikan kepada Kominfo kalau memang bila perlu itu dianggarkan untuk semua tingkat kecamatan. Betul. Ya, Pak, ini bisa dalam pelayanan yang semaksimal mungkin. Siap. Terima kasih Pak Dewan kunjungannya juga. Jadi selama ini kita masih memanfaatkan jaringan yang lokal yang dibiayai oleh kita sendiri Pak. Mandiri ya Pak. Gitu. Karena kita pun kalau misalnya mengandalkan jaringan, emang Dinas Kependudukan itu memiliki anggaran yang kedepannya mungkin akan dialokasikan untuk internet tiap kecamatan dihususkan untuk pelayanan gitu. Tapi untuk sampai saat ini ya kita masih memakai mandiri karena ya kalau misalnya kita tidak mandiri mungkin pelayanan akan terhambat gitu. Tapi adalah satu hari bisa sampai berapa orang? Kalau untuk satu hari ini percetakan karena sekarang tuh satu orang tuh bisa mungkin 2 atau 3 menit percetakan. Untuk perekaman sama Pak, 2 sampai 3 menit lamanya. Kalau misalnya orang tua dikarenakan sidik jarinya yang sudah mulai menipis, mungkin itu ada 5 menit gitu untuk perorangannya gitu. Tapi untuk sekarang kita untuk yang perekaman tidak langsung dicetak Pak, tapi besoknya. Karena kita menunggu jaringan belum bisa pasti apakah jam sekarang bisa masuk atau tidak gitu. Jadi lebih baik orang tersebut pulang dulu, besok langsung ngambil, kecuali Selain hal itu, yang menjadi persoalan lain, Peter Chwandi juga mengatakan bahwa jaringan daripada Kominfo ini juga harus diperhatikan, supaya akses masuk jaringan ke kantor Kecamatan Parongpong bisa lebih bagus dan EKTP ini bisa dicetak dengan baik juga. Sehingga tidak ada hambatan dalam pelaksanaan tugas melayani warga masyarakat Kecamatan Parongpong. Baik, terima kasih. Saya mengucapkan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pak Dewan, Pak Peter atas kunjungannya pada hari ini, hari Rebo, tanggal 7 Juli 2021. Tentunya
memang ada beberapa yang disampaikan tadi oleh rekan kami di bagian pencetakan atau perekaman KTP terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak agar supaya pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Parompong tidak terkendala. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya berharap dari Pak Dewan ini bisa memberikan sebuah peluang agar supaya kami bisa memperbaiki diri terkait dengan pelayanan yang ada, terkait dengan ruangan, sarana prasarana yang kurang. Tentunya memang perlu support dari beliau agar supaya kami tidak lagi berdebatlah dengan pemohon atau warga yang merasa bahwa pencetakan KTP lama dan sebagainya. Yang ketiga, tentunya saya tetap dengan semangat prokes bahwa kunjungan daripada pemohon atau masyarakat Parompong ini dibatasi hanya untuk perekaman saja hari ini dan pencetakannya besok begitu, agar supaya mereka setelah perekaman ini bisa kembali pulang. Itu barangkali yang perlu disampaikan. Sementara yang disampaikan tadi oleh rekan kami terkait dengan jaringan, Kang. Jaringan ini seharusnya kan stabil agar supaya ketika kita menginput data, kemudian ngedit data, kemudian proses untuk pencetakan itu tidak terkendala. Karena kan ini sistemnya terpusat ya ke Kementerian Dalam Negeri. Kalau jaringan kami banyak tersendat, akhirnya waktu molor. Waktu molor ini kan kalau warga tidak paham kondisi ini, menjelaskan juga agak sulit. Nah tentunya kalau jaringannya bagus, tentunya kami akan lebih intensif dan lebih maksimal untuk memberikan pelayanan untuk administrasi kependudukan. Gitu. Dan bagaimana tanggapan Pak Dewan, Pak, membantu masalah jaringan, Pak? Alhamdulillah tadi disampaikan oleh Pak Dewan bahwa untuk jaringan akan dikomunikasikan dengan rekan-rekannya di Komisi 1 dan memang itu adalah mitra kerja kami, pemerintah Kecamatan Parompong berikut kecamatan yang lainnya. Dan harapan kami komunikasi ini tidak selesai di sini, Kang, tapi nanti mungkin ada tindak lanjut yang bisa menjadi sebuah wujud nyata lah daripada kepedulian daripada anggota legislatif yang ada. Anggota Dewan Praksi Demokrat Peter Cuandi, SIP, MM melaksanakan kunjungan di kantor Kecamatan Lembang, KBB. Jadi pada hari ini tanggal 7 bulan Juli 2021 memang saya sebagai anggota DPRD yang berada di Dapil 3 Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Lembang, Cisarua, dan Parompong, dengan adanya COVID yang sangat meningkat di seluruh Indonesia. Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu PPKM selama 2 minggu ini, sehingga menginstruksikan kepada semua tingkat kabupaten kota untuk melakukan vaksinasi terhadap masyarakat di daerah masing-masing, sehingga pada hari ini Parompong yang sedang giat di dalam melaksanakan vaksinasi di tingkat desa-desa, sehingga saya memantau pada hari ini melihat bahwa memang target daripada kecamatan sendiri bahwa satu desa itu kurang lebih 400 orang yang harus divaksinasi. Kemarin saya mendengar bahwa mereka lakukan di kecamatan, ternyata itu berhasil. Dan juga saya mempunyai kesempatan juga menengok langsung ruangan daripada pencetakan EKTP ini di tingkat kecamatan masing-masing ini. Ternyata ruangannya itu tidak memadai kalau dikaitkan dengan COVID yang saat sekarang ini sangat tinggi. Yang kedua adalah memang ruangan itu sangat sempit, kecil, dan juga tidak difasilitasi baik oleh AC, sehingga itu menjadi keluhan daripada camat dan petugas setempat, sehingga ini menjadi satu masukan yang akan kita cari solusi kepada pemerintah agar ini bisa menanggulangi semua dengan baik. Dan juga menjadi persoalan juga adalah jaringan daripada Kominfo ini juga harus diperhatikan supaya akses masuk ke kecamatan ini jaringannya bisa bagus dan
KTP ini bisa dicetak dengan baik juga. Dia tidak terhambat di dalam pelaksanaan tugas di tingkat kecamatan masing-masing. Untuk program PPKM Mikro, menurut Pak Dewan, apa artinya setelah kunjungan hari ini ke kecamatan, penanganannya sudah maksimal atau belum? Jadi kalau kita lihat penanganan daripada PPKM Mikro ini, saya pikir itu adalah standar yang mereka lakukan sesuai dengan kemampuan daripada wilayahnya masing-masing. Kalau kita melihat bahwa target yang dilakukan kurang lebih 400, tapi ternyata tidak mencapai 400, itu sebenarnya bukan kesalahan daripada pelaksanaan, tetapi itu adalah kesadaran daripada masyarakat sendiri itu dengan banyak pertimbangan. Ada yang takut, sehingga disinilah perlu kita lakukan sosialisasi penuh kepada masyarakat lewat kepala desa masing-masing, sehingga sadar bahwa vaksinasi itu penting bagi kekebalan tubuh. Yang menjadi persoalan adalah isu yang berkembang bahwa sudah divaksinasi juga masih kena COVID. Nah, ini permasalahan yang harus kita memberikan penjelasan kepada masyarakat supaya masyarakat jangan melihat daripada yang sudah vaksinasi sendiri kok kena COVID. Tapi kita melihat vaksinasi sendiri adalah salah satu kekebalan tubuh yang harus melawan dengan bakteri yang akan masuk dalam tubuh kita. Ini yang penting. Ini kan banyak masyarakat yang artinya kurang sadar dengan adanya vaksinasi. Bagaimana Pak Dewan kalau ada sebuah konsep, artinya vaksinasi door to door, kenapa nggak dilakukan oleh pihak kecamatan atau desa? Jadi pemerintah sudah melakukan di setiap kecamatan, khususnya kepada desa-desa. Kenapa? Karena didukung oleh para puskesmas yang ada di wilayah desa itu sendiri. Sehingga vaksinasi itu juga bisa berjalan di tempat yang ditentukan, sedangkan swab juga berjalan di puskesmas yang ditentukan. Nah, jadi itu sudah merupakan langkah yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat kecamatan, tapi pelaksanaannya sampai kepada tingkat desa masing-masing, dan desa itu mengundang para warga masyarakat tingkat RT, RW di dalam desa itu sendiri. Itu sudah sangat jelas di dalam sistem yang dilaksanakan, saya pikir sudah tepat. Hanya persoalannya kesadaran kehadirannya ini yang perlu sosialisasi penuh terhadap masyarakat lewat kepala desa dan lain-lain. Untuk anggaran Pak Dewan, artinya anggaran sudah memadai untuk program PPKM Mikro, artinya yang tersalurkan dari APBD atau dari Bansos dan lain sudah memadai atau belum Pak Dewan? Nah, kalau mengenai anggaran memang itu semua kebijakan dari pemerintah pusat di dalam PPKM ini, sehingga memang salah satu yang menjadi persoalan anggaran ini, kita sendiri tidak tahu berapa anggaran yang akan dikucurkan kepada masing-masing kabupaten kota dan disalurkan kepada kecamatan. Hanya ini adalah gugus ya COVID-19 inilah yang melaksanakan, tentunya mereka yang berkoordinasi secara ini. Tapi di dalam pelaksanaannya inilah yang kita melihat bahwa apakah ini semua dapat berjalan dengan baik menjadi harapan masyarakat atau tidak. Soal masalah anggaran memang kita bertanya kepada DPRD, bertanya kepada pemerintahan kecamatan, berbicara kepada bupati pun sendiri pun juga pasti tidak akan memberikan jawaban yang pasti. Kenapa? Karena ini adalah kebijakan penuh, adalah kebijakan nasional PPKM ini. Sehingga ini dilakukan vaksinasi dengan anggaran yang sudah dibelanjakan kepada vaksin-vaksin ini, tinggal penerapan aja, pelaksanaan. Saran Pak Dewan untuk warga masyarakat yang artinya yang belum divaksin seperti apa Pak Dewan? Saran saya adalah memang kita terus ya memberikan pemahaman kepada masyarakat kita, karena ini merupakan program pemerintah untuk memutuskan mata rantai COVID ini, ya kita sarankan kepada mereka laksanakan itu. Tetapi kita juga tidak bisa terlalu memaksakan mereka, karena timbul daripada ketakutan mereka ini juga membuat dampak yang kurang baik. Sehingga kita akan memberikan pemahaman secara baik dari sisi kesehatan kepada mereka, sehingga mereka bisa sadar dan mereka bisa melakukan itu sendiri dengan baik. Jadi harapan saya semoga COVID ini cepat berakhir dan masyarakat Kabupaten Bandung Barat semua dalam keadaan sehat walafiat. Ini